Nah, anak-anak, kemudian di dalam pertanyaan atau di dalam kita melakukan suatu wawancara, ada daftar pertanyaan wawancara yang harus kita buat. Nah, jadi di sini daftar pertanyaan wawancara harus mengandung unsur 5W plus 1H. Nah, artinya atau singkatan dari 5W plus 1H itu adalah yang pertama itu what atau apa. Kemudian wo itu siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, dan how bagaimana. Jadi ini yang dimaksud dengan unsur 5W plus 1H ya. Nah, jadi daftar pertanyaan tersebut harus mengandung apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan suatu wawancara ya, atau melakukan kegiatan wawancara tersebut, maka pertanyaan yang kita buat itu harus mengandung unsur 5W plus 1H, yaitu harus ada pertanyaan apa, kemudian siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini tadi harus kita buat, harus kita tanyakan kepada narasumber. Jangan sampai ada pertanyaan yang terlewatkan, ya. Nah, nanti ketika anak-anak misalnya ibu guru memberikan kalian tugas untuk mewawancarai anggota keluarga kalian di rumah. Jadi, dalam pertanyaan kalian itu harus mengandung unsur 5W plus 1H ini tadi ya. Jadi, kalian harus memasukkan kelima unsur tersebut ya. Jadi, jangan sampai ada unsur yang terlewatkan dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan atau kalian berikan kepada narasumber tadi. Nah, kemudian selain itu, bahasa yang digunakan dalam wawancara yang baik dan benar juga harus kalian perhatikan. Nah, yang pertama ya, dia harus tepat sasaran ya. Nah, jadi pertanyaan kalian itu harus tepat sasaran ya. Nah, kemudian menggali lebih banyak informasi dan tidak menggunakan jawaban iya atau tidak. Nah, untuk yang pertama tepat sasaran itu artinya ya, pertanyaan kalian itu harus sesuai dengan informasi yang ingin kalian dapatkan ya. Jadi maksudnya orang yang kalian wawancara itu tadi adalah orang yang tepat, orang yang benar-benar tahu tentang informasi yang ingin kalian dapatkan tadi. Jadi jika orang tersebut kalian melakukan wawancara dengan orang yang tepat dan dengan orang yang benar-benar tahu tentang informasi yang ingin kalian dapatkan tadi, maka kalian bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi dari narasumber itu tadi. Nah, kemudian selain itu ya, kalian juga harus menggali lebih banyak lagi informasi dari narasumber tersebut ya, karena dia mungkin mengetahui lebih banyak tentang informasi yang kalian butuhkan. Nah, kemudian ya, tidak menggunakan jawaban iya atau tidak. Nah, jadi di dalam menjawab sebuah pertanyaan, narasumber itu diharapkan tidak menggunakan jawaban iya atau tidak ya. Jadi mereka harus menjelaskan secara lebih jelas, secara lebih singkat, padat, dan maksudnya bisa dipercaya ya. Nah, informasi yang mereka berikan bisa kita gunakan sebaik mungkin sesuai dengan keperluan kita tadi. Itu yang dimaksud dengan bahasa yang digunakan dalam wawancara itu harus baik dan benar ya. Jadi harus mengandung ketiga unsur ini tadi. Nah, jadi setelah itu kita akan pindah ke buku tema. Nah, di buku tema kalian buka di pembelajaran yang ketiga halaman 17. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen dan dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan sekitar. Hari ini kamu akan belajar tentang tumbuhan.
Sebelumnya, kamu dan temanmu akan keluar ruangan untuk berolahraga. Bola zigzag. Nah, di sini ada perlengkapan bola zigzag atau perlengkapan dua bola kecil. Nah, di sini ada aturan bermainnya. Yang pertama, kelas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Yang kedua, setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tiga kelompok A dan kelompok B saling berhadapan. Perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Mereka adalah timmu. Perhatikan gambar. Nah, anak-anak bisa perhatikan ya untuk nomor 1. Nah, nomor 1 itu dia berpasangan dengan nomor 2 Nah, ini dia yang berwarna biru. Nah, dia ke sini. Nah, jadi ini zigzag ya. Nah, zigzag seperti ini. Nah, perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu juga dengan nomor 1. Nah, nomor 1 yang bagian timnya warna merah itu berpasangan dengan yang warna 2. Nomor 2 ini di atasnya juga ya. Nah, jadi ini zigzag ya. Nah, mereka ini, nah perhatikan, ini zigzag ya. Jadi ini posisi zigzag. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa perhatikan ya. Nah, ini adalah posisi zigzag. Nah, perhatikan. Nah, ini dia. Ini jika dia dalam bentuk gambar ya. Nah, kemudian kelima, anggota nomor 1 melempar bola ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2. Dan nomor 2 harus memegang dan melemparkannya ke anggota nomor 3 yang ada di hadapannya. Nah, perhatikan gambar. Nah, perhatikan anak-anak. Nah, ini adalah gambarnya. Gambar. Nah, ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, anak perhatikan. Ini adalah contoh gambarnya ya. Nah, ini tadi contoh posisinya. Nah, ini posisi zigzag tadi. Kemudian ini adalah gambarnya ya. Nah, kemudian yang keenam, kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya. Nah, kemarin ya Ibu guru juga sudah menjelaskan tentang permainan bola zigzag ini ya. Kalian juga bisa melakukan permainan bola zigzag ini di rumah bersama dengan anggota keluarga kalian masing-masing ya. Nah, jadi permainan bola zigzag ini dapat divariasikan dengan menggunakan dua bola. Nah, satu bola dimulai dari ujung sebelah kiri dan bola yang lain dari ujung sebelah kanan dan dilemparkan secara bersamaan sehingga permainan lebih menarik. Nah, jadi anak-anak, kalau misalnya kalian bosan dengan permainan satu bola, kalian bisa menggunakan dua bola. Nah, seperti yang sudah Ibu baca tadi, Ibu jelaskan bahwa satu bola itu bisa dimulai dari ujung sebelah kiri dan satu bola itu bisa kita mulai dari ujung sebelah kanan. Kemudian kita bisa lemparkan secara bersamaan sehingga permainan lebih menarik dan tidak bosan. Nah, kemudian di halaman selanjutnya ya, di halaman 18, setelah melakukan permainannya, diskusikan keterampilan yang perlu dilakukan dalam permainan bola zigzag tadi dengan menjawab pertanyaan berikut. Nah, kalian bisa tulis di buku catatannya ya pertanyaan ini. Apakah kamu sudah dapat melemparkan bola dengan baik? Jelaskan. Sudah, saya sudah dapat melempar bola dengan baik. Alasannya, saya latihan setiap hari dan mengikuti apa yang dipelajari.